Woi, tumben lu baca buku. Biasanya main judi slot. Kripto kali maksud lu. Lu toxic friend kok ngomong suka ngaco ya? Yalah, duit lu hilang-hilang juga kan. Lu serius amat baca buku apaan sih? Ini Atomic Habit, kata YouTuber bagus nih kalau mau benerin hidup. Akhirnya sadar juga lu. Ganggu aja lu. Tentang apaan sih emang? Ini tentang membentuk kebiasaan baik itu deh. Oh, kedengerannya bagus. Udah jauh lu bacanya? Ya nih, udah mau kelar gue. Emang gimana cara bentuk kebiasaan yang baik? Oke, jadi cara bentuk kebiasaan baik itu gimana ya? Lupa gue. Ayolah, gimana sih lu? Itu buku lu baca apa lu liatin doang? Ya udah sih, lupa gue. Tebel nih buku. Lu kalau mau tahu baca sendiri lah, nggak pernah baca kan lu? Literasi rendah. Apa bedanya gua sama lu? Lu baca buku aja isinya lupa. Rese lu. Tapi ya juga ya. Kalau lu suka lupa isi dari buku yang lu baca, selamat, lu udah menemukan video ini. Dulu, gue juga suka lupa. Tapi setelah menerapkan 3 langkah ini, retensi gue meningkat drastis. Kalau misalnya kalian suka baca buku, atau mungkin kalian adalah seorang pelajar, video ini akan sangat bermanfaat. Karena setelah kalian menonton sampai habis video ini, kalian akan mengetahui bagaimana cara membaca yang efektif. Biar ilmu nyangkut di otak, aksi lebih baik, dan kualitas hidup jauh meningkat. Langkah pertama dalam membaca efektif adalah fokus. Jangan sampai zoning out, ngelamun, atau hilang konsentrasi ketika kita membaca. Pernah gak kalian nyetir mobil, terus nggak berasa tiba-tiba sampai di tujuan? Nah, itu yang gue maksud dengan zoning out. Kalau kalian mengalami hal tersebut sambil nyetir, itu tandanya otak kalian tidak menggunakan 100% fokusnya untuk menyetir mobil. Muscle memory kalian sudah terbentuk dan aktivitas menyetir sudah menjadi otomatis. Nah, pas kita lagi baca, jangan sampai kayak gitu. Kumpulkan fokus kalian. Apabila kalian merasa udah nggak bisa nangkep makna dari teks yang kalian baca, itu tandanya kalian lagi nggak fokus atau belum fokus. Coba tarik nafas dan kembali berkonsentrasi. Kalau kalian udah ngerasa nggak bisa fokus nih, atau gelisah karena pengen cepet-cepet selesaiin bacaan kalian, lebih baik kalian istirahat sejenak. Nah, salah satu cara ampuh yang bisa bantu kita untuk tetap fokus saat membaca, yaitu adalah membaca aktif. Apa itu membaca aktif? Apa bedanya sama membaca pasif? Membaca pasif itu ketika kita cuma sekedar membaca teks. Nah, bedanya dengan membaca aktif adalah ketika kita membaca aktif, kita memberikan waktu kepada diri kita untuk memproses informasi, memahami makna, dan berinteraksi dengan teks. Gimana tuh cara berinteraksi dengan teks? Coba setiap paragraf, kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kalian sendiri. Seperti, apa ide utama paragraf ini? Apakah gua setuju dengan pernyataan ini? Kenapa gua setuju? Atau kenapa gua nggak setuju? Apa relevansi informasi ini dengan hidup gue sekarang? Apakah ada kalimat atau kata yang gue nggak ngerti? Kalau kalian belum kebiasa melakukannya di dalam hati, coba tanyakan pertanyaan tersebut secara lisan. Setelah kita sudah bisa fokus, kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu rangkum. Setelah kita selesai membaca satu paragraf secara aktif, buktikan pemahaman kita dengan merangkum intisari dari paragraf tersebut di margin buku kita. For your information, catatan di margin sering disebut juga dengan istilah marginalia. Rangkum setiap paragraf. Coba rangkum setiap paragraf menjadi satu kalimat. Usahakan secara maksimal, kalimat yang kalian tuliskan adalah kalimat yang berasal dari pemahaman kalian. Gunakan kata-kata dari otak kalian sendiri. Dengan merangkum setiap paragraf, kita akan terpacu untuk membaca secara aktif. Hal ini akan menguatkan pemahaman kita dan meningkatkan ingatan kita akan materi yang kita baca. Rangkuman ini juga sangat berguna ketika kita ingin membaca kembali buku kita. Side note, kadang-kadang kita menemukan paragraf pendek. Kalian harus bisa menilai sendiri apakah paragraf tersebut perlu dirangkum atau bisa digabungkan dengan paragraf lain. Rangkum setiap bab di halaman pertama bab tersebut. Setelah kalian selesai membaca satu bab, baca kembali catatan-catatan yang sudah kalian tulis. Kemudian, tuliskan 1-4 poin terpenting, ide utama dari bab tersebut. Dan tulis ini di halaman pertama bab itu.
Selain aktivitas ini memaksa otak kita untuk benar-benar memeras intisari dari bab tersebut, ini bakalan memudahkan kita pas mereview kembali buku tersebut. Kita hanya perlu pergi ke halaman pertama setiap bab untuk merefresh ingatan kita tentang pelajaran-pelajaran berharga dari buku yang baru saja kita baca. Mungkin kalian heran, kenapa bikin catatan di margin, nggak di kertas lain atau di post-it note? Banyak di antara kita yang mungkin nggak suka bukunya jadi kotor, banyak coret-coret. Sebenarnya kembali ke preferensi kalian masing-masing lagi. Kalau kalian prefer tulis rangkuman di kertas terpisah, itu nggak masalah. Itu lebih baik daripada cuman baca secara pasif. Tapi gue bakal kasih tahu alasan gue kenapa gue ngerasa bikin catatan di margin buku ini works banget. Nah, alasan pertama, keterbatasan memacu kreativitas. Margin di buku kan nggak lebar-lebar banget ya. Secara natural, keterbatasan ruang memaksa kita untuk berpikir lebih dalam sebelum menulis dan merangkum paragraf. Benar-benar memaksa kita menulis yang paling penting. Alasan kedua, catatan kita dekat dengan konteks asal. Bayangin kalau kalian nulis di kertas lain, kalian tuh mesti cari-cari ini dari bab mana ya? Paragraf mana ya? Kayak ribet dan butuh langkah ekstra. Tapi kalau kita nulisnya di margin buku kita, catatan kita tuh langsung di samping paragraf yang bersangkutan. Jadi gampang. Alasan ketiga, pakai post-it note atau tulis di kertas terpisah itu bikin berantakan dan lama. Gue pernah coba pakai kertas atau pakai post-it note. Catatan gue tuh jadi kecacar, suka jatuh-jatuh. Dan user experience kalau lu taruh post-it note di halaman buku lu tuh ngalengin teksnya. Nggak asik deh menurut gue. Pokoknya gue rekomen banget buat catatan di margin buku kalian. Kalian harus coba. Lu masih di sini? Bagus! Karena sekarang kita akan membahas satu langkah terakhir yang akan membawa pemahaman dan ingatan kita ke level yang lebih tinggi. Langkah ketiga, ulang. Setelah kita fokus dan rangkum, ini adalah langkah terakhir. Kita sebagai manusia emang suka lupa. Otak kita tuh seakan-akan didesain untuk melupakan hal-hal remeh. Dengan membaca ulang dan terus mengulang-ulang suatu informasi, kita memberitahu kepada otak kita bahwa hal yang kita ulang itu penting. Dan pengulangan adalah perintah kepada otak untuk mengingat. Baca kembali rangkuman yang kalian sudah buat dan sudah tulis. Jangan lupa. Praktekin ilmunya di kehidupan kalian. Menggunakan informasi yang kita dapat dari buku menjadi aksi nyata adalah cara terampuh untuk mengingat informasi tersebut. Selalu cari cara untuk mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Ajarkan atau sebarkan informasi tersebut. Apabila kita belum bisa menemukan cara untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari suatu buku, coba ajarkan ilmu tersebut. Ilmu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang terus bertambah ketika kita membagikannya. Dengan mengajarkannya kepada orang lain, kita mengulang ilmu tersebut secara lisan. Dan kita akan terpaksa mencari cara bagaimana agar orang yang kita ajarkan bisa paham. Kalau kalian nggak tahu mau ajarin ke siapa, coba ajarkan kepada diri kalian sendiri. Tes, apakah kalian bisa menjelaskan kembali intisari yang kalian dapat dari suatu buku yang sudah kalian baca. Apakah metode ini efektif? Kalau bacanya kayak gini jadi lama banget dong. Kalau kalian menilai efektivitas dari segi kecepatan membaca, misalnya kalian mengejar ingin membaca ratusan buku setiap tahunnya, ya mungkin bisa dikatakan ini tidak efektif. Speed reading atau scanning menurut gua ada fungsinya tersendiri, yaitu mencari informasi. Tapi, apabila kalian menilai efektivitas 3 langkah ini dari segi pemahaman dan ingatan, gue yakin cara yang gue baru sampaikan ini super efektif, karena gue udah merasakannya sendiri. So, itu dia tips mengingat apa yang kita baca. Gue berharap apa yang gue sampaikan bermanfaat. Kalau kalian menemukan value dari video ini, tolong bantu like dan share supaya lebih banyak lagi orang yang tahu informasi ini. Dan subscribe channel ini biar kalian dapat informasi-informasi bermanfaat yang akan gue share ke depannya. Gue Alfi, sampai jumpa. Thanks for watching.